Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Jin Pak. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi dari teknik pengaturan. Sebelumnya, Jin Pak, Jin perkenalkan diri, nama Taruna Muda Ilman Sinar Ramadan dari Prodi TMP 2B, NIT 2230331. Pada bab pertama yaitu tentang pendahuluan. Sistem pengaturan kendali atau kontrol otomatis memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Kontrol otomatis telah menjadi bagian yang penting dan terpadu dari proses-proses dalam pabrik dan industri modern. Misalnya, kontrol otomatis perlu sekali dalam kontrol merik dan mesin alat-alat bantu di industri manufaktur, juga perlu sekali dalam operasi industri seperti pengontrolan tekanan, suhu, kelembapan, viskositas, dan arus dalam industri proses. Pengertian kontrol otomatis berhubungan dengan cara-cara mengontrol nilai suatu parameter dari suatu sistem fisik atau kimia secara otomatis. Cara tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan atau mesin yang dirancang bekerja secara otomatis, sehingga intervensi manusia akan sekecil mungkin. Tentu saja peralatan yang dimaksud bisa sederhana atau rumit, sangat bergantung pada jenis pemakaian dan tingkat kualitas pengontrolan yang diinginkan. Berikutnya adalah permasalahan. Masalah utama dalam suatu sistem kontrol yaitu stabilitas. Hal ini akan terjadi pada sistem kontrol yang dirancang karena pemakaian dari suatu umpan balik atau feedback pada setiap sistem kontrol tersebut. Dengan demikian, tujuan utama dalam sebuah perancangan sistem kontrol otomatis adalah mendapatkan kestabilan melalui pemilihan yang tepat terhadap komponen, elemen, dan bentuk yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah kestabilan yang ada pada kapal. Kestabilan dalam kapal. Cara kerja ini menggunakan penyeimbang kapal agar tetap stabil dan tidak terombang-ambing ketika terkena gelombang atau ombak besar. Bisa kita lihat apabila kita menaiki kapal tidak terasa sedikit pun guncangan walaupun terkena ombak, bahkan kita bisa membuktikan ketika kita menaruh segelas air di dalam kapal tidak tumpah dan tidak terjadi adanya pergeseran. Apabila kita amati ketika kapal berjalan di sisi samping bawah terhadap sebuah corong yang mengeluarkan air di dalam. Disitulah adanya penyeimbang di dalam kapal terdapat sebuah tangki yang berisi air sehingga ketika tangki itu terisi penuh ke kanan atau ke kiri, tandanya penyeimbang ini berfungsi. Yang kedua, contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah saklar lampu yang terhubung pada MCB. MCB dengan saklar merupakan suatu rangkaian yang terhubung. Kestabilan ini dibuktikan pada saat kita menyalakan lampu. Apabila MCB di-off-kan dan saklar di-on-kan, maka lampu tidak menyala. Begitupun sebaliknya. Hal tersebut karena kabel saklar dan MCB terhubung menjadi satu. Selanjutnya adalah sistem kendali. Penjelasan dari sistem kendali adalah suatu sistem kendali pengaturan adalah hubungan timbal balik antara komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang memberikan suatu hasil yang dikehendaki. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan utama dari suatu sistem pengaturan atau kendali adalah untuk mendapatkan optimisasi di mana hal ini dapat diperoleh berdasarkan fungsi daripada sistem pengaturan atau kendali itu sendiri. Contoh ilustrasi sistem kendali. Suatu perangkat yang dapat diidentifikasi sebagai suatu sistem kendali adalah perangkat penyejuk ruangan atau air conditioning unit atau AC. Luaran yang diharapkan akan dihasilkan adalah suhu ruangan yang sejuk. Perangkat AC ini akan menyala bila suhu ruangan memanas dan akan padam jika sudah cukup sejuk. Pengguna cukup mengatur set point suhu ruangan yang diinginkan pada bagian pengendali, atau ada juga yang berupa remote control seperti pada pesawat televisi. Kemudian satu sistem terkendali yang disebut termostat akan mengatur nyala dan padamnya pendingin suatu secara otomatis. Berikut ini adalah sistem kerja dari ruangan AC.
mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi teknik pengaturan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.